Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, memiliki triks tersendiri dalam rangka mencerdaskan insan pers yang merupakan mitra kerja dalam publikasi kegiatan. Hal ini diakui Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P. Gozali saat sambutan pada kegiatan pembukaan Capacity Building tahun 2024, Jumat, tanggal 22 Februari tahun 2024. Menurutnya kegiatan ini sengaja digelar BI Sumbaksel. Ada 3 kegiatan yang disampaikan Ricky yaitu tujuan dilaksanakan kegiatan ini. Komunikasi kebijakan utama di BI, yang merupakan bagian utama bukan pengikut akhir. Apa yang disampaikan BI sukses disampaikan ke masyarakat, maka hal ini penting di BI. Supaya jalan maka selain punya infrastruktur dan peralatan namun jurnalis atau insan media yang menjadi ujung tombak dalam mendistribusikan informasi. Artinya sinyalnya sama dengan kita. Kalau sama yang disampaikan teman-teman ke masyarakat, maka Capacity Building ini kita lakukan. Selain itu ini merupakan apresiasi BI terhadap insan pers. Selain apresiasi, teman-teman juga bermanfaat terhadap apresiasi yang kami berikan. Capacity ini dalam bentuk yang fleksibel, santai dan tidak ketat, serius tapi santai tapi sangat bermanfaat. Bentuknya kita ubah, banyak manfaat selain kita bersilaturahmi. Kita berkumpul dalam suatu kesempatan yang baik ini. Dalam kesibukan sehari-hari kita sulit bertemu. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya kegiatan ini, kata Ricky. Artinya sinyalnya sama dengan kita. Kalau sama yang disampaikan teman-teman ke masyarakat, maka Capacity Building ini kita lakukan. Selain itu ini merupakan apresiasi BI terhadap insan pers. Selain apresiasi, teman-teman juga bermanfaat terhadap apresiasi yang kami berikan. Capacity ini dalam bentuk yang fleksibel, santai dan tidak ketat, serius tapi santai tapi sangat bermanfaat. Bentuknya kita ubah, banyak manfaat selain kita bersilaturahmi. Kita berkumpul dalam suatu kesempatan yang baik ini. Dalam kesibukan sehari-hari kita sulit bertemu. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya kegiatan ini, kata Ricky. Selanjutnya, hal yang kedua. Ricky mengatakan bagaimana insan pers sikapnya sama dengan BI, maka dihadirkan para narasumber yang menyampaikan BI tugas moneter, sistem pembayaran dan berbagai hal terkait kebijakan BI. 2 narasumber sengaja yang berkompeten. 2 narasumber akan memberikan pencerahan, kata Ricky. Tema tambahan yaitu pariwisata disebutkan Ricky, bahwa sektor yang sangat istimewa menggerakkan sektor lain. Hotel UMKM, makanan, kuliner dan semuanya akan bergerak. Ekonomi akan bergulir dengan baik apabila pariwisata berjalan baik juga. Contohnya Bandung ini, maka Palembang Sumsel punya potensi. Kita pilih Bandung supaya teman-teman tambah wawasan. Kalian bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov Sumsel melalui tulisan-tulisan yang baik sehingga mendorong pemahaman yang baik, tambah Ricky. Seraya menambahkan jadwal BI dalam Capacity Building ini sengaja dengan harapan peserta bisa melihat seperti ke floating market, ke pertunjukan seni angklung ujo dan kereta cepat Wosh. 3A dan 2P yaitu singkatan dari kata atraksi, amenity dan Sementara itu, Ricky mengaku Sumsel bagus kondisi saat ini tetap bagus, inflasi terkendali dan pertumbuhan di atas 5% namun harus tetap waspada dari sisi global. Diakuinya, kondisi krisis ekonomi dunia juga mempengaruhi namun itu pengalaman kita sudah membuktikan bisa bertahan waktu di pandemi COVID-19. Kita optimis tapi tetap waspada. Saya sudah titip dengan Pak Latif agar kalian semua menikmati kegiatan ini dengan baik, kata Ricky mengakhiri sambutannya. Di tempat yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan M. Latif mengatakan, bahwa dirinya menambahkan bahwa terkait mensikapi utang negara. Disebutkannya persepsi tentang utang berbeda, negara-negara besar seperti Amerika dan Jepang yang banyak utang tapi tetap pede percaya diri. Saya mengajak bagaimana persepsi utang itu untuk kebutuhan yang tidak konsumtif. Ketika kita melihat utang dalam negeri masih oke namun ketika utang itu berasal dari luar maka perlu diwaspadai. Kondisi global sangat perlu diwaspadai, kata Latif saat menyampaikan materi.
Narasumber lain yaitu Ekonom Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Indriani Kartina, Ekonom Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Fathahiloh Dipanegara Wicaksana. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, melaksanakan Capacity Building bersama wartawan ekonomi bisnis di Sumsel. Kegiatan Capacity Building ini digelar selama 3 hari mulai 21 hingga tanggal 23 Februari tahun 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun Capacity Building ini merupakan kegiatan tahunan yang digelar oleh BI Sumsel dalam rangka memberikan pemahaman kepada para wartawan ekonomi bisnis di Sumsel mengenai kebijakan ekonomi dan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia agar dapat Ada beberapa wisata yang dikunjungi wartawan Sumsel saat mengunjungi Kota Bandung, seperti kunjungan floating market di Lembang, dan melihat pertunjukan angklung dari Sanggar Saung Angklung Ujo. Selain itu menikmati perjalanan dengan kereta cepat Wush dari Jakarta ke Kota Bandung. Kamu akan jadi milik saya, Sinta. Dan teman-teman sekalian sudah mulai matanya ke bawah, mari kita bangun sebentar. Saksikan wajah ganteng saya. Persiapan nanti malam Pak Riki nyanyi. Kami sudah latihan tadi malam. Tadi malam udah latihan. Bento. Baik, untuk menawarinya mungkin saya agak sedikit beda mazhab dengan Mbak Indri dan Pak Riki ya. Kan boleh ya, dalam ekonomi itu boleh kita bermazhab sebagaimana kita beragama. Ya kan ada yang mazhabnya itu Imam siapa? Imam Mahdi atau imam yang lain terkait dengan utang, bagaimana kita mensikapi utang gitu ya. Memang di medsos juga banyak orang melihat dari berbagai sisi, dari berbagai sudut gitu ya, sehingga persepsi tentang utang itu berbeda-beda. Dan tadi Pak Riki sudah juga memberikan contoh negara-negara yang utangnya gede juga, misalkan Amerika dan Jepang gitu ya. Nah, yang perlu kita sikapi secara bijak, dan ini saya kira masing-masing bisa menganalogikan dengan dirinya sendiri. Kalau saya berhutang ini baik atau tidak. Tadi kan kuncinya hutang itu harus untuk keperluan yang tidak konsumtif gitu ya, tapi kepada penyiapan infrastruktur, pada hal yang sifatnya investasi ke depan dan tentunya yang pokok gitu ya. Nah, ketika kita melihat utang itu kita juga rinci juga utangnya dari mana, inward looking atau outward looking. Kalau utangnya dari dalam negeri, dari masyarakat, that's good. Saya kira masih oke, karena tidak ada kewajiban yang harus nanti terkonversi dalam devisa kita, dalam falas kita untuk bayar utang. Tapi ketika utangnya itu komposisinya dari asing, dari luar, nah ini yang berisiko, sehingga nanti apa yang terjadi di global kita jadi sangat rentan, gitu ya. Tapi itu nyusul Pak Riki, Mbak Indri, boleh ya kita beda pandangan ya. Nah, nggak apa-apa, dan masing-masing nanti tentunya juga bisa mensikapinya secara baik mengenai utang, gitu ya, supaya kita firm, gitu ya. Oh begini, dan masing-masing juga punya persepsi, gitu ya. Lanjut, kemudian tadi Mbak Indri sudah menjelaskan mengenai PDB, PDRB, dan juga terkait dengan inflasi. Sebetulnya angka-angka ini seperti angka-angka melihat atau kriteria ketika melihat kesehatan kita, gitu ya. Kalau ibu-ibu hasil MCU misalnya, nah angka-angka kolesterol, kemudian kadar gula dan seterusnya, itulah sebetulnya angka-angka yang bisa dianalogikan sebagai indikator orang itu sehat atau tidak. Tensi kita, gitu ya. Kalau kesehatan tubuh itu jauh lebih banyak. Nah mungkin kalau untuk melihat kesehatan satu negara, mungkin ada beberapa pokok saja. Ada sebetulnya juga banyak. Dari sistem bahannya juga bisa, dari sisi motornya bisa, dari sisi fiskalnya bisa, semua bisa dilihat gitu ya.
Kalau semua positif, fiskal, moneter, sistem yang positif, berarti negara itu pasti bagus, gitu ya. Nah, sisi yang tadi hari ini coba kita lihat adalah yang tadi sudah disampaikan Mbak Indri dan Mas Fatah, itu dari sisi sistem pembayaran dan juga dari sisi moneter, gitu ya.